Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa dimanapun Anda berada, sehat selalu. Jangan lupa kalian juga mahasiswa. Ya, ilmu pengetahuan sangat penting dan memang menjadi target kita semua untuk menjadi orang yang cerdas dan juga ekonomis. Oke, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang analisis dan sistem perekonomian. Yang perlu kita ketahui, dalam pertemuan ini kita akan membahas setidaknya ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama, analisis ekonomi, sistem ekonomi, dan bagaimana sistem ekonomi di Indonesia itu diterapkan. Selanjutnya, yang perlu Anda ketahui teman-teman mahasiswa, apa sih analisis itu? Karena sebelum kita masuk kepada ranah yang lebih dalam lagi, harus kita ketahui apa sih analisis itu. Analisis secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Kemudian dicari kaitannya dengan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi objek yang kita analisis, dan ditafsirkan setelah kita melakukan pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, analisis ekonomi, jika kita kaitkan kepada ekonomi analisis, adalah salah satu upaya analisis yang digunakan pada model teknik yang bersifat fundamental. Saya akan menguraikan sedikit demi sedikit uraian-uraian bentuk analisis ekonomi. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, teori ekonomi. Yang ketiga, ekonomi terapan. So, kita lihat, apa sih ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif merupakan bidang ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau wujud dalam perekonomian itu sendiri. Sedangkan dalam teori ekonomi adalah pemandangan-pemandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu badan atau keadaan terpengaruhi dan mengalami sebuah perubahan. Sedangkan ekonomi terapan merupakan bidang yang lazim untuk disebut juga sebagai teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa, kita akan membahas tentang pengertian sistem ekonomi. Apa sih kalian yang Anda ketahui tentang sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah suatu aturan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meraih suatu tujuan atau sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi dalam suatu negara itu tidak akan pernah terlepaskan dari
pengaruh bangsa itu sendiri. Ideologi apa yang mereka terapkan? Lalu bagaimana sistem perekonomian dalam negara itu sendiri dikembangkan? Selanjutnya, dalam sistem ekonomi disuguhkan dengan 3 terapan. Yang pertama, gagasan. Yang pertama adalah ekonomi pasar, ekonomi perencanaan, ekonomi campuran. Kita bahas satu persatu. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar. Permintaan dan penawaran terjadi di pasar. Selanjutnya, ekonomi perencanaan. Ekonomi perencanaan adalah sistem ekonomi yang merupakan di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Jadi pengelolaan termasuk harga, permintaan, stok barang semuanya dikelola oleh pemerintah. Ada aturan-aturannya. Sedangkan ekonomi campuran itu kebalikan dari ekonomi perencanaan, di mana campuran merupakan keterpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Dalam campuran ini antara masyarakat atau aktivitas pasar dengan pemerintah itu menjalin kerjasama untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem perekonomian di Indonesia. Nah, ketika kita berbicara atau ingin berbicara tentang sistem perekonomian di Indonesia, maka gambaran kita adalah ekonomi di Indonesia itu seperti apa? Kita simak bersama-sama. Yang pertama yang harus saya sampaikan bahwasannya awal Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat pada kala itu. Akan tetapi ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia pada kala itu. Maka sistem ekonomi di Indonesia berubah menjadi sistem ekonomi sosialis. Sedangkan pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem ekonomi atau disebut dengan sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi demokrasi. Namun, sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Lalu, bagaimana ekonomi saat ini? Tentu setelah reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Nah, sangat menarik ketika kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan. Namun terlebih dahulu kita harus ketahui antara apa sih yang membedakan antara demokrasi ekonomi atau ekonomi demokrasi dengan ekonomi kerakyatan. Demokrasi ekonomi merupakan atau pemerintah dan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha, aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam mencapai atau merencanakan, membimbing dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Sedangkan untuk ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
Nah, oleh sebab itu teman-teman mahasiswa, dari beberapa pemaparan tadi yang dibedakan antara demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan sebenarnya merupakan proses pembaharuan dari demokrasi ekonomi ke demokrasi atau ekonomi kerakyatan, pembaharuan pembenaran untuk menciptakan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan tentunya manakala sistem ini dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab, saya yakin bangsa Indonesia semuanya akan mencapai satu klimaks yang disebut dengan kesejahteraan. Nah, pertanyaannya adalah apakah sistem ekonomi kita sudah sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan? Jawabannya ada di Anda sendiri. Oke, cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.